Padahal kita wajib belajar sifat 20. Sifat 20. Ulama tauhid kita mengatakan, siapa yang tidak paham secara ijmali tentang sifat Allah yang 20, dia belum diterima syahadatnya, Islamnya belum diterima. Artinya sholatnya tidak sah, ibadahnya tidak sah, dan seterusnya. Maka kita wajib tahu siapa. Awwaluddin ma'rifatul, awalnya agama ini ada pada diri kita kalau kita kenal Allah. Kita kenali Allah. Mengenali Allah itu, yaitu diawali dari sifat wujud, kemudian seterusnya sifat 20 tadi. Wajib kita tahu. Jangan sempat kita tentang itu. Walaupun secara ijmal, secara keseluruhan, rangkuman aja, ringkasan saja, yang penting kita paham bahwa Allah itu punya sifat seperti ini. Dia Tuhan. Hingga kita bisa berdiri sebagai umat Islam yang terima Allah dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Allah itu kidam, ada, senantiasa ada. Dan tidak ada yang mengadakan Allah. Kalau ada yang mengadakan Allah, berarti Allah bukan Tuhan. Maka Tuhan kita, Allah itu punya sifat kidam. Kemudian Allah punya sifat yang ketiga, yaitu bako, kekal. Semuanya akan berakhir. Yang tidak wujud ini semua akan berakhir ke alam nur. Manusia berakhir dengan kematian. Malaikat berakhir dengan kematian. Iblis berakhir dengan kematian. Dunia langit ini kan hancur berakhir dengan kematian. Semua makhluk, termasuk malaikat pencabut nyawa. Iya, berakhir dengan kematian. Allah, hanya Allah yang tidak berakhir. Punya sifat bako. Apa lawan bako? Fana. Maka bilang dunia fana, penuh sandiwara. Apa Ustaz? Lebih baik mantan-mantan itu daripada mantan-mantan orang baik. Taunya dunia ini sandiwara, tapi suka kali jadi korban. Ya Bu ya. Perempuan sukanya mau jadi korban. Jangan mau jadi korban. Ya. Jadi ala kulli hal, yang wujud dan bako itu cuma Allah. Kalau kita ada akhir, maka sadar. Sadar kita. Dan kembali kepada sifat Allah. Allah tidak akan kita cap sebagai Tuhan, kita anggap sebagai Tuhan kalau tidak punya sifat bako. Karena itu Tuhan kita bako. Allah itu kekal. Nggak ada akhirnya. Ini pelajaran yang lalu. Masuk pelajaran selanjutnya. Apa yang terusnya? Mumasalatul lil mukhalafatul lil hawadis. Allah punya sifat yang keempat, yaitu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Lawannya Allah mumasalatul lil hawadis. Ada kesamaan dengan makhluk. Mustahil Tuhan punya kesamaan dengan makhluk. Langsung kita globalkan saja. Kita pahami secara ijmali. Maksudnya apa? Mustahil Allah kayak manusia. Udah gitu aja. Mustahil Allah kayak malaikat. Mustahil Allah kayak setan. Mustahil Allah seperti makhluk. Dan makhluk tidak ada yang sama dengan Allah. Di mana kita baca ayatnya? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu. Atau yang biasa kita baca, walam yakul lahu kufuwan. Sama aja pun, tidak ada yang sama, apalagi yang lebih daripada Allah. Makhluk nggak ada. Seandainya kumpul manusia, jin, setan, malaikat semua untuk mengalahkan Allah, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nggak bakalan kalah Allah. Ya Allah Maha Kuasa. Itu semua makhluk. Ya. Makhluk semua. Maka tidak bisa kita menyamakan Allah dengan kita. Hingga kita bilang Allah nggak adil. Versi keadilan, versi nggak bisa. Keadilan Allah adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Nggak boleh kita katakan Allah tidak adil. Kita yang tidak adil sama diri kita. Menurut versi pandangan kita,
Seharusnya kita kaya, tapi Allah bilang enggak boleh kaya. Kenapa? Allah pingin sesuatu keadilan yang Allah berikan pada mungkin kayanya di akhirat, atau orang itu masih durhaka di dunia. Jadi Allah itu maha adil. Allah itu maha berbuat. Apapun yang dilakukan oleh Allah, itulah keadilan Allah. Nggak bisa kita sama dengan manusia. Apa itu? Contoh yang lain, tidak bisa kita tasyabuhkan. Kita nggak boleh mengatakan Allah sama dengan makhluk. Seperti Allah punya tangan, Allah punya mata. Dibilang, yadullah, tangan Allah. Bukan tangan Allah. Kekuasaan Allah. Ala wajhillah. Wajah Allah, bukan wajah Allah. Pandangan Allah. Allah memandang, bukan dengan mata seperti kita mandang dengan mata. Kelilipan nanti, Bu. Kita kan bisa kelilipan. Allah tidak bisa tidak memandang dengan mata. Dia memandang dengan kekuasaan Allah. Kenapa? Karena mata ini adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Ya. Masukkan pasir aja pun lembut. Sakit. Tidak ada celah untuk menjatuhkan Allah. Itulah Tuhan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak bisa kita sama-samakan. Nggak boleh kita ngupat-ngupat, apalagi protes sama Allah. Kalau kita protes Allah, berarti kita samakan Allah seperti orang yang biasa diprotes. Siapa? Raja, presiden, penguasa, kita protes. Allah nggak bisa protes. Setiap orang protes Allah, udah pasti yang protes salah. Setiap ada orang protes Allah, sudah pasti yang protes itu salah. Maka insaf. Kenapa Allah bikin aku seperti ini? Kaji diri. Aku salahnya apa? Kok bisa seperti ini? Ya. Lalu bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, mumasalatul lil hawadits itu bukan sifat Allah. Sifat Allah mukhalafatul lil hawadits. Jadi jangan kita salah persepsi tentang sifat Allah yang keempat. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk akan berubah-ubah. Makhluk akan dikendalikan. Tapi Allah tidak berubah-ubah. Dia yang mengendalikan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dia sama sekali. Maka ada orang bilang Allah ada di arasy, duduk di arasy. Nah, itu salah tafsir. Salah Kalau Allah duduk berarti butuh seperti kita duduk butuh berarti Allah sama kayak makhluk. Ya. Gimana kalau Allah duduk, tempat duduknya hancur hari kiamat? Arasy hancur. Di mana duduk Allah? Nah, ada salah lagi. Sementara kita tahu arasy itu dipikul oleh 12 malaikat. Gimana kalau malaikatnya mati? Nanti kan hari kiamat mereka meninggal semua. Nah, maka mustahillah Allah duduk di arasy. Makna istiwa alal arasy bukan duduk bersila, tapi berkuasa. Berkuasa. Maka tidak sama Allah dengan makhluk. Udah, bedakan saja, jangan merasa Tuhan kita atau menjengkali Tuhan atau menyamakan Tuhan dengan makhluk. Selanjutnya, qiyamu bi nafsihi, adapun Allah berdiri sendiri, la yahtad ila ghairi wa la yahtad ala la yahtad sa'adah. Musa'adah, enggak. Allah berdiri sendiri, Allah hidup sendiri tanpa membutuhkan yang lain membantunya. Tidak perlu bantuan. Ya. Tapi ada malaikat membantu. Itu Allah ciptakan malaikat yang 10, malaikat yang 4, malaikat 10, beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia dan jin dan pepohonan dan hewan. Allah ciptakan, ada yang bagi rezeki, ada yang mengatur peredaran bumi, langit dan sebagainya, ada yang mencabut nyawa, ada yang menyampaikan wahyu, ada menurunkan hujan dan sebagainya. Itu Allah bikin supaya manusia bisa menggunakan akalnya. Allah itu maha kuasa. Allah ingin menunjukkan kepada orang yang berakal atas kekuasaan Allah. Tapi tanpa itu semua Allah maha mampu. Mampu. Tanpa malaikat Allah mampu, gampang bagi Allah. Cuman Allah ciptakan malaikat
Allah ciptakan iblis, ini bersalah, ini apa nih? Berseberangan. Allah bisa ciptakan makhluk tanpa ada hawa nafsu dan taat setaat-taatnya. Allah ciptakan makhluk dengan kekuatan waktu istimewa, bisa berpikir, punya hati dan punya akal. Siapa? Iblis. Tapi dibikinnya kalah, kalah hawa nafsu, kalah imannya. Dinaikkan Allah hawa nafsunya, menjadi durhaka, sedurhakanya. Bahkan Allah timpahkan laknatnya kepada iblis. Nah ini, manusia, wahai jin, lihat, kau pilih jalan iblis atau jalan malaikat. Kita diletakkan waktu, dikasih fasilitas, maka dikasih iman, dikasih akal, hati dan hawa nafsu. Iman, akal dan hatimu kalah sama hawa nafsu, atau hawa nafsumu kalah sama akal dan ilmu hatimu itu. Maka itulah jalanmu. Itulah jalan yang harus kau tempuh. Maka orang-orang yang soleh, dia kalahkan hawa nafsunya, ikuti akalnya yang memiliki ilmu, hatinya yang memiliki kasih sayang. Dia cari ridha Allah. Nggak apa-apa 60 tahun tersiksa sedikit, tapi yang penting bahagia selama-lamanya. Itulah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Tapi ada orang bilang, yang penting kaya, yang penting hebat, urusan akhirat nanti. Iya, nanti. Penyesalan yang tiada tara, tidak akan bisa kembali ke dunia lagi apabila sudah meninggal. Itu di belakang SD banyak tuh. Mau balik nggak bisa lagi. Kita bongkar pun nggak lagi bisa. Itu cuma jasadnya, ruhnya masuk alam barzah. Kalau ada amalnya, alhamdulillah. Makanya kalau kita sayang, kita doakan mereka. Doakan, hadir di sini. Kita baca Fatihah tadi untuk mereka. Ahli kubur kampung ini. Kepada kedua orang tua kita. Kalau mau hadir, kalau mau berdoa, mau dipimpin, di sini kita baca Fatihah. Semua orang tua kita yang sudah meninggal kita doakan. Yang masih hidup pun kita doakan supaya sehat walafiat. Syukur-syukur di antara kita satu aja diaminkan sama Allah. Apa enggak diampunkan sama mereka? Ya Allah, ampunkan mereka. Di situ ada orang tua kita. Awak enggak diterima, ini enggak terima, sana enggak terima. Tiba-tiba ada santri diterima. Diampunkan semua dosa orang tua kita. Itu yang pentingnya berjamaah tadi. Pentingnya hadir di komunitas jamaah. Wallahu a'lam bishawab.